Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Niko nih. Pada video kali ini gue akan membahas apa yang harus dilakukan saat late game, yaitu dari menit 12 ke atas. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu late game. Fase akhir game atau next levelnya dari mid game di menit 12 ke atas. Beda dengan fase sebelumnya, late game itu gak ada batasan waktunya cuy. Jadi selama playernya masih sanggup untuk lanjutin, mau itu berapa lama sekalipun tetap bisa cuy. Makanya di sini gue kasih tanda infinity, karena emang murni tergantung dari playernya. Mau sampai 1 jam atau bahkan lebih pun bisa cuy, kalau playernya sanggup dan mau. Selanjutnya, fase dimana segala sesuatu yang terjadi kayak war, death, kill, objektif lord atau turtle akan mempengaruhi tingkat kemenangan game kita. Fase dimana turret adalah aset yang paling berharga atau valuable, dan makro itu lebih besar daripada mikro. Jadi turret di sini itu adalah aset yang perlu kita lindungi, karena di late game sudah pasti item-item para damager udah mulai kebentuk atau bahkan ada yang udah jadi. Nah, damage yang mereka hasilkan sudah pasti bakalan gede banget, meskipun itu ke turret cuy. Nah, kalau damage gede ke turret, maka ngancurin turretnya pun juga udah pasti kecepet kan cuy. Kalau turretnya banyak yang hancur, maka kita sendiri yang rugi, karena kena pressure dari musuh. Mau keluar takut kena geng, kalau di dalam high ground terus kagak dapat gold EXP. Dilema kan, seperti yang udah sering gua katakan di part-part sebelumnya. Jadi sebisa mungkin turret itu kita lindungi terus di late game. Sekilas tentang mikro dan makro. Mikro itu ibarat kayak mekanik dari hero yang kita gunakan cuy. Jadi kayak jago kagaknya kita make tuh hero, terus kita tuh paham atau kagak timing yang tepat untuk keluar masuk war, dan lain-lain. Sedangkan makro itu ibarat kayak kerjasama tim dalam melakukan war atau setup lord turtle atau push turret dan lain-lain. Nah, di late game tuh makro itu atau kerjasama tim lebih tinggi pengaruhnya dibandingkan dengan mikro atau mekanik hero. Memang benar ada kasus di mana salah satu atau lebih role yang ngegendong timnya sendiri sampai pada akhirnya menang. Tapi bukannya lebih baik kalau kerjasama tim lah yang membuat kemenangan itu sendiri. Ya gak cuy? Namanya aja game 5 versus 5, bukan Battle Royale yang senotabene-nya 1 versus banyak. Selanjutnya, fase setelah Lord Enhance, Minion Movement Speed greatly increased, dan Base Turret Defense Skill expired. Ini udah pernah gue jelasin di part sebelumnya ya cuy. Jadi pastikan ditonton cuy biar paham. Link udah aku kasih di pojok kanan atas dan di deskripsi video ini. Terakhir, fase saat Lord Evolve, Death Timer greatly increased, Base Movement Speed boost greatly increased, dan Lord Attribute stop growing. Ini bukti kalau Lord udah evolve cuy. BTW ini penjelasan resmi di gamenya ya cuy. Jadi singkatnya gini, yang kotak putih itu udah gue jelasin di part sebelumnya. Terus yang kotak merah itu pas Lord evolve cuy. Jadi neutral Lord di sini tuh pas Lordnya spawn ya cuy, bukan pas dia lagi nyerang. Nah, dia itu dapat kayak damage reduction tergantung dari banyaknya hero yang nyerang dia. Jadi gak peduli itu musuh atau tim kita yang nyerang. Semakin banyak yang nyerang si neutral Lord ini, damage reduction-nya pun semakin kecil. Ilustrasinya seperti inilah cuy. Sorry kalau gambar gue jelek. Nah, di sini Lordnya itu dapat damage reduction 22% karena ada 4 hero yang lagi nyerang dia. Damage reduction-nya itu berkurang 2,78% secara signifikan tergantung dari banyaknya hero yang nyerang dia. Bisa kita lihat di tabel kanan. Terus summon Lord itu pas si Lord lagi nyerang base, gak peduli nyerang base musuh atau base kita. Jadi si Lord ini tuh dapat kayak damage reduction tergantung dari banyaknya hero tim yang ngekill si Lord di sekitarnya. Jadi semakin banyak hero di sekeliling summon Lord ini, damage reduction-nya pun semakin tinggi. Jadi kayak gini lah cuy ilustrasinya. Sorry kalau gambar gue jelek. Nah, di sini tuh si Lord dapat damage reduction 20%. Karena ada 4 hero di sekitarnya, dan berkurang 5% secara signifikan juga tergantung seberapa banyak hero yang ada di sekitar Lord itu cuy. Bisa kita lihat di tabel kanan. Selanjutnya yang kotak hijau sama kuning itu si Lord dapat kayak penambahan damage sama HP secara bertahap selama game berlangsung cuy. Jadi pas si Lordnya itu spawn, HP-nya 31.743, attack-nya 428, physical sama magic defense-nya sama 37. Penambahan setiap menitnya tuh 2242 HP dan 20,15 attack.
Pas enhance, HP-nya berubah jadi 42.953 dan attack-nya berubah jadi 670. Dan bakalan stop nambah pas game udah 30 menitan lebih. Nah, ini adalah bukti penambahannya ya cuy. BTW ini gue ngambilnya dari hero training cuy, makanya di menit 0 udah ada lordnya. Yang kiri itu pas awal di menit ke 0, dan yang kanan pas sudah stop nambah. Encyclopedia. Late game itu beda ya cuy sama fase sebelumnya kayak mid sama early. Fase early sama mid, faktor X atau dengan kata lain, faktor eksternal yang akan mempengaruhi game itu lebih dikit dibandingkan dengan late game. Nah, di sini gue akan jelasin dulu batasan-batasan late game dan beberapa studi kasus untuk late game. Yaitu yang pertama, pembagian kasus untuk late game. Pembagian kasusnya itu berdasarkan kehadiran Lord ya cuy. Jadi, ketika Lord tidak ada atau mati atau belum spawn. Ketika Lord ada atau spawn, bukan dalam artian lagi nyerang base ya cuy. Jadi kayak spawn doang dan udah siap buat dikontesin. Ketika Lord menyerang base kita, terakhir ketika Lord menyerang base musuh. Yang kedua, pembagian untuk setiap kasus yang udah gue jelasin barusan. Pertama, ketika kita menang level, gold, EXP, dan KDA. Kedua, ketika kita kalah level, gold, EXP, dan KDA. Tapi ada satu atau lebih role yang menang level, gold, EXP, dan KDA. Terakhir, ketika kita kalah level, gold, EXP, dan KDA. Yang terakhir, faktor eksternal yang akan gue batasi biar pembahasan late game-nya kagak terlalu panjang dan membingungkan karena adanya beberapa faktor ini. Yang pertama, dark system. Kita asumsikan musuh seimbang atau teammate atau musuhnya itu tidak imbalance. Lag, kita asumsikan jaringan hijau atau lancar, jaringan tidak merah atau kuning. No party, kita asumsikan main solo, dan tidak peduli teammate ataupun musuh itu mau main trio atau duo ataupun solo juga. No bot, kita asumsikan semua yang bermain adalah manusia, bukan komputer atau bot. Terakhir, no cheat, kita asumsikan bermain dengan adil. No cheat map hack, auto aim, dan lain-lain. Kasus pertama, ketika Lord tidak ada atau mati atau belum spawn. Yang harus kita lakuin, baik itu ketika menang atau kalah atau ada lebih dari satu role yang menang, tetap sama cuy. Tugas tipe masing-masing dan bukain map, atau dengan kata lain roaming yang udah pernah gue jelasin di part-part sebelumnya. Kasus kedua, ketika Lord ada atau spawn. Sama kayak tadi, yang harus kita lakuin itu baik ketika menang atau kalah ataupun ada lebih dari satu role yang menang, tetap sama. Pertama, tugas tipe masing-masing. Kedua, bukain map di sekitar Lord. Ketiga, cari keberadaan damager musuh, gangguin, cicil, bunuh. Terakhir, jangan biarkan musuh masuk area Lord. Ini pun juga udah pernah gue jelasin di part sebelumnya cuy. Pastikan ditonton ya cuy, link udah ada di deskripsi video ini. Kasus ketiga, ketika Lord menyerang base kita. Nah, untuk kasus yang ini agak berbeda ya cuy dengan yang sebelumnya. Jadi, pas kita menang level, gold, EXP, dan KDA, yang harus kita lakuin itu pertama, bukain map. Kedua, tugas tipe masing-masing. Terakhir, bersama EXP laner, jangan biarkan musuh keluar high ground. Ini juga udah pernah gue jelasin di part sebelumnya, cuma bedanya di sini sama EXP laner, jagain biar musuh kagak keluar dari high ground. Bang, kalau EXP lanernya gak mau bantuin kita buat jagain musuh biar kagak keluar high ground, gimana bang? Pertama, kita harus cek dulu cuy, minta baik-baik ke dia untuk bantuin jagain musuh. Kalau emang dia tetap gak mau bantu, ya udah biarin aja cuy. Yang penting kita sebagai roamer itu udah ngelakuin yang terbaik buat ngejagain musuh biar kagak keluar high ground. Tapi tetap cuy, lebih baik ada EXP laner biar musuh bener-bener gak bisa keluar. Soalnya kalau cuma satu kan jadi kurang penjagaannya. Bisa jadi musuh ada yang minta ngegocek, alhasil ada yang berhasil keluar. Terakhir, mau itu pas ada satu atau lebih role yang menang, atau pas kita kalah level, gold, EXP, dan KDA, itu sama. Kita wajib ngelakuin tugas tipe masing-masing, open map tapi jangan terlalu jauh. Usahain open map di sekitaran high ground, dan mending kita yang mati daripada damager kita yang mati. Lah bang, kalau kita mati ntar gak ada yang open map bang. Kalau gak ada yang open map, ntar teammate kita yang kena geng bang. Makanya tadi gue udah bilang,
Usahain open mapnya itu di sekitaran high ground, biar kalau kita pas open map itu kena geng musuh, kita masih bisa menyelamatkan diri dengan masuk ke high ground itu. Terus kalau emang terpaksanya kita harus mati dari geng musuh, maka gak apa-apa cuy, yang penting damager tim kita kagak mati. Soalnya kalau damager tim kita mati, ntar siapa yang ngedefend? Terus yang ngasih damage gede ke musuh siapa kalau bukan si damager itu sendiri? Nah, open map di kasus ini tuh agak unik ya guys ya. Jadi mirip kayak open mapnya si healer. Kita ngebukain map itu yang deket-deket dengan high ground aja cuy, kayak di sekitaran turret gitu, atau bisa juga di sekitaran teammate. Tujuannya biar teammate kita tuh bisa waspada dari musuh yang mau nyulik atau war all in. Kasus terakhir ketika Lord menyerang base musuh. Yang pertama, kalau kita menang gold EXP dan KDA, bukain map dan tugas tipe masing-masing. Kedua, kalau ada satu atau lebih role yang menang level gold, EXP, dan KDA, bukain map, tugas tipe masing-masing, dan jagain damager jangan sampai mati. Sama kayak studi kasus yang tadi, mending kita yang mati daripada damager kita yang mati. Ketiga, kalau kita kalah level gold, EXP, dan KDA, masih sama kayak studi kasus yang tadi, wajib open map tapi jangan terlalu jauh, usahain open map di sekitaran high ground. Objektif atau target yang harus dicapai pada fase ini. Beda dengan fase early dan mid yang punya target cukup banyak, di late itu targetnya cuma sederhana cuy. Yang pertama, semakin cepat endgame maka semakin baik. Jadi gini cuy ibaratnya, semakin lama kita ngelakuin sesuatu maka semakin cepat pula kita capek dan bosan. Karena capek dan bosan itu maka pasti bakalan mempengaruhi gameplay kita cuy. Ada kasus dimana karena kelamaan di late game sampai 30 menitan lebih gak selesai-selesai, satu atau lebih player AFK karena capek dan males mikir sama war. Ada juga yang malah ngetrol padahal di awal sampai menit 18an dia main bagus. Kedua, semakin lama game itu berjalan, maka semakin sakit pula damager yang emang didesain untuk late. Contoh kayak Cecilion, Aldous, dan lain-lain. Hero-hero yang memanfaatkan stack itu biasanya bakalan sakit banget di late, apalagi kalau udah lama banget gamenya gak selesai-selesai. Bisa jadi yang awalnya kita mendominasi, tapi karena terlalu lama di late, damager musuh jadi sakit banget, dan kita sebagai roamer udah gak bisa nge-TP-in damage-nya. Meskipun kita pakai tipe damager, bisa jadi tetap percuma, soalnya dah pasti damager itu dijagain ketat sama tim mereka, jadi sulit buat ngeculik. Kalaupun berhasil, kan masih ada damager lainnya. Selanjutnya, ini opsional ya cuy, sama kayak part sebelumnya. Minion kita usahain di posisi lane-nya musuh cuy. Kayak gini lah cuy ilustrasinya. Kan yang merah itu garis sungai ya cuy, yang putih itu lane-nya musuh cuy. Nah, usahain minion kita tuh di push sampai di situ cuy. Tujuannya biar musuh kesulitan split push karena udah deket banget sama base-nya. Terus musuh bakalan bingung juga mau clear lane yang mana dulu. Kan ketiga lane ada minionnya semua. Apalagi kalau dapat Lord dan minionnya jadi gede. Nice lah itu cuy. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini. Untuk next episode kita akan membahas mengenai susunan emblem untuk setiap tipe. So that's it guys, thank you for watching this video. Hope you enjoy, semoga bermanfaat, and see you guys in the next episode. Bye bye.